Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang semakin sehat ya, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh. Amin ya robbal alamin. Oke, saatnya menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom komentar video-video saya. Banyak sekali pertanyaan yang belum saya tanggapi, mohon dimaklumi karena keterbatasan waktu saya dalam bikin video ya. Insya Allah ya pertanyaan dari teman-teman ya yang sudah di request satu persatu saya akan jawab melalui video seperti ini. Mungkin tidak semuanya ya. Semoga saja jawaban-jawaban saya ini bisa mewakili pertanyaan dari teman-teman yang lain. Simak sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman gak usah khawatir. Gangguan ini bisa sembuh kok. Saya yakin teman-teman juga bisa sembuh. Kembali lagi saya sampaikan ke teman-teman, saya bukanlah dokter, bukan ahli medis, bukan ahli hipnoterapi, bukan ahli obat-obatan. Saya hanya orang yang pernah menderita gangguan ini. Dan alhamdulillah sudah sembuh. Kalau saya bisa sembuh, saya yakin teman-teman juga bisa sembuh. Semangat ya. Langsung saja untuk menyingkat durasinya dari akunnya Kenzo Nusantara. Ada nggak sih yang ngerasain mata berat, ingin tidur aja, pundak berat banget, perut perih, sering sendawa pas pikiran nggak tenang, setelah cek darah, kolesterol tinggi, tapi tekanan darah rendah. Solusinya dong mas. Nah, untuk teman-teman ya yang merasakan sensasi seperti ini, nggak usah takut, nggak usah khawatir ya. Kalau teman-teman merasakan yang namanya sering ngantuk, mata berat, itu efek karena kita kekurangan energi. Penderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik memang sering kekurangan energi. Jadi tekanan darah juga kadang juga rendah ya teman-teman ya. Karena apa? Karena kita cemas, karena kita itu takut. Sedangkan makanan-makanan yang kita konsumsi pun ya itu tidak terserap sempurna menjadi gizi dan nutrisi karena pencernaan kita itu sedang terganggu. Jadi untuk teman-teman ya 3P jalankan konsisten ya dari pola makannya, dari pola hidupnya, terus dari pola pikirnya. Jadi teman-teman nggak usah terlalu takut. Saya pun dulu juga sama mengalami hal seperti ini ya. Jadi kalau kolesterol tinggi mungkin teman-teman bisa kurangi makanan-makanan yang berpotensi memicu kolesterol tinggi ya, terutama makanan-makanan yang berlemak dan berminyak. Coba teman-teman hindari dulu ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya siapa ini? Reyum. Assalamualaikum Mas Sultan. Waalaikumsalam. Selama 7 bulan, saya alhamdulillah bisa melewati sensasi-sensasi yang begitu rumit. Dan sekarang masuk bulan 8, kebetulan saya sakit meriang disertai batuk dan suara hilang. Sampai sekarang, dada serasa penuh banget, hidung kayak mampet banget. Apakah itu sensasi juga? Atau karena batuk jadi lebih sensitif aja? Ya, itu memang sensasi dari gangguan asam lambung ya. Tapi kalau kita disertai batuk, pilek itu biasanya memang intensitas sensasi di fisiknya itu meningkat ya. Saya dulu juga sama mengalami seperti ini ya teman-teman. Teman-teman nggak usah khawatir. Biasanya memang kalau kita itu sedang batuk ya, kita itu kan apa namanya juga perut ini rasanya juga nggak nyaman ya teman-teman ya. Dan balik lagi, kalau kita merasakan nggak nyaman, kita itu merasakan cemas. Kalau kita sudah cemas itu sensasi yang lain bermunculan lagi. Dan sering juga kita mengalami yang namanya hidung itu seperti mampet dan buat napas itu susah gitu. Nah ini sensasi-sensasi seperti ini itu sebenarnya banyak sekali dialami oleh penderita gangguan asam lambung termasuk saya. Kalau disertai batuk itu tambah lagi intensitasnya. Jadi teman-teman nggak usah takut berpikiran yang gimana ya, berpikiran macam-macam ya. Kalau memang teman-teman sedang menghadapi asam lambung ini, terus teman-teman itu disertai batuk ya memang intensitas sensasinya itu bertambah ya. Bisa saja teman-teman itu sudah merasa sensasinya ini berkurang ya, sudah membaik gitu ya. Kok kena batuk atau pilek itu biasanya teman-teman itu merasakan sensasinya muncul lagi, yaitu efek dari batuk pilek itu. Jadi tetap jaga kesehatan, apalagi di musim-musim seperti ini ya teman-teman, panas sekali itu juga bisa pengaruh banyak polusi, jadi bikin kita itu batuk ya, pilek gitu ya teman-teman ya. 3P jalankan konsisten ya teman-teman, insya Allah nanti bertahap juga akan membaik. Semangat! Lanjut lagi dari akunnya siapa ini? Yang Yi. Waktu kena asam lambung mas, ada batuk enggak? Gimana mengatasinya? Nah ini ya, ini tadi sudah saya bahas. Ada, saya dulu juga batuk, ya sering batuk gitu ya teman-teman. Karena dulu saya itu kan kurang pengetahuan juga. Jadinya kalau ada seperti itu, saya juga khawatir, saya juga cemas, takut waduh
jangan-jangan nanti paru-paru saya kena nih karena asam lambung, efeknya sampai ke paru-paru dan lain, berpikirannya macam-macam. Tapi kita nggak usah terlalu banyak berpikir ke arah sana ya teman-teman. Kenapa kita sering batuk? Ya wajar saja, karena kita mengalami gangguan asam lambung. Ketika asam lambung kita itu reflux ya, atau apa, naik ya ke atas, itu bisa menyebabkan batuk-batuk terus ya teman-teman. Di sini di tenggorokan rasanya itu nggak nyaman ya. Jadi teman-teman nggak usah takut, nggak usah berpikiran yang macam-macam. Penderita gangguan asam lambung GERD itu sering mengalami batuk-batuk seperti itu. Jadi sering minum air hangat ya. Kalau sering minum air hangat, insya Allah itu juga sangat membantu ya teman-teman. Dan jaga makanan-makanan yang kita konsumsi ya. Yang berminyak coba dikurangin dulu, coklat ya, terlalu manis gitu ya, gurih-gurihan itu juga dikurangin dulu ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya siapa ini ya, Alanis Hanisa. Kalau saya sensasi fisik udah bisa dikendalikan, tapi kalau psikis itu yang masih belajar. Kadang ada rasa takut gila, pikiran aktif kemana-mana. Apakah Mas juga begitu? Ya, saya dulu juga begitu ya. Memang sensasi psikisnya ya, kecemasan kita itu memang lebih lama ya teman-teman ya, karena kita sudah merasa sensasi fisik itu mulai hilang ya, mulai kita itu ini apa teman-teman bisa mengendalikan lah ya. Akan tetapi rasa-rasa takut, rasa-rasa cemas gitu ya, rasa saya apa jangan-jangan ini mau gila, karena kalau kita apa namanya sedang jalan saja tidak merasakan sensasi fisik, tapi kita kadang merasakan tiba-tiba kok seperti kayak di dunia lain gitu ya teman-teman, seperti tidak nyata di alam ini gitu ya. Itu saya juga mengalami seperti itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak usah terlalu takut. Hal seperti ini saya dulu juga mengalaminya. Dikuatkan saja, dilatih terus aktivitas. Insya Allah nanti juga bertahap sedikit demi sedikit itu membaik ya teman-teman ya. Jadi nggak usah khawatir, insya Allah nanti juga bisa sembuh ya. Semangat. Lanjut lagi dari akunnya Mas Aziz Sokoboyo. Mas Sultan, tiba-tiba kayak ada yang naik ke tenggorokan, rasanya ganjel tapi nggak panas. Apa Mas juga mengalami? Iya, mengalami. Yaitu kalau asam lambungnya itu reflux itu seperti itu ya teman-teman ya. Jadi usahakan teman-teman itu ketika mungkin teman-teman juga sudah menjaga yang namanya pola makannya gitu ya. Tapi untuk pola tidurnya ya, posisi tidur itu juga sangat berpengaruh. Posisi duduk juga berpengaruh. Jadi jangan terlalu banyak rebahan ya. Kalau duduk agak tegak seperti ini, dan kalau tidur bantalnya ditinggikan. Jadi itu meminimalisir asam lambung kita itu reflux naik ke atas. Seperti kita ketahui ya teman-teman, kalau kita mengalami gangguan asam lambung, apalagi GERD ya teman-teman ya, itu kan otot, setahu saya ya teman-teman, koreksi kalau salah, jadi otot esofagusnya kita itu kan lemah ya, kendor gitu ya. Jadi asam lambung itu berpotensi itu naik ke atas. Jadi untuk mengantisipasinya kita atur posisi tidur kita, bantal itu agak tinggi seperti ini jadinya ya teman-teman ya. Terus kalau duduk ya agak tegap gini, hindari sering rebahan ya teman-teman ya. Semangat. Oke, lanjut lagi dari akunnya Novi Setiana. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Mas Sultan kena asam lambung berapa lama? Aku sudah 1 tahun lebih masih ngalami keliengan. Ya lama ya teman-teman ya, 1 tahun lebih, hampir kurang lebih itu 2 tahunan lah ya. Tapi saya hitung dari saya benar-benar merasa banyak muncul sensasi. Kalau saya hitung mungkin dari gejala-gejala awalnya mungkin ya sudah lama juga, tapi tidak saya rasakan gitu ya teman-teman, tidak rasakan dalam artian begini. Ada muncul sensasi itu saya anggap biasa-biasa gitu, kok intensitas sensasi itu semakin tinggi. Nah itu saya hitung dari mulai dari situ itu ya sekitar kurang lebih itu ya 2 tahunan lah ya teman-teman ya. Nah keliengan ini memang lama, saya juga lama mengalami keliengan ini teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman, untuk keliengan ini nanti pulihnya itu bertahap ya, berproses, dan hilangnya itu tanpa kita sadari. Kenapa tanpa kita sadari? Karena pada saat kita sudah mulai membaik, kita sudah mulai enak, kita sudah bisa beraktivitas, keliengan itu masih menyertai. Nah, hilangnya nanti pada saat kita itu sudah mulai fokus kerja, kita sudah mulai fokus aktivitas ya, sensasi keliengan itu muncul, lama-lama kita itu seperti udah biasalah muncul, sudah biasa muncul, dan hilang itu tanpa kita sadari. Itu pengalaman saya ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah takut, nanti juga hilang. Jadi jangan setiap hari itu merasa jengkel, aduh kok keliengan terus, oh keliengan terus. Memang ya, saya akui, saya dulu juga sempat jengkel ya.
Akan tetapi coba teman-teman mulai berlatih, karena saya dulu juga berlatih untuk tidak jengkel. Karena kalau kita sudah bisa mengendalikan ya ketakutan kita, kecemasan kita, jengkelnya kita atau emosi kita, nanti sedikit demi sedikit rasa senang atau rasa muncul dengan kemajuan yang sedikit demi sedikit itu, nanti itu cukup bisa membantu ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman tetap semangat, nanti juga kelilingan sembuh kok ya, nggak usah khawatir, nggak usah berpikir macam-macam, ini penyakit itu gitu. Kalau teman-teman sudah periksa ke dokter dan hanya didiagnosa terkena asam lambung ya, atau GERD atau gangguan cemas gitu, nggak usah berpikir-pikir ketika muncul sensasi seperti ini dihubungkan dengan penyakit-penyakit berat lain gitu ya teman-teman ya. Semangat, 3P jalankan konsisten, insya Allah nanti juga sembuh ya. Lanjut lagi dari akunnya siapa ya ini, Eko Sanusi Jakaria, Mas Sultan, saya mau tanya, apakah penyakit ini bisa berpengaruh terhadap hubungan suami istri? Ya pasti ya teman-teman ya. Pada saat kita mengalami gangguan ini, otomatis hubungan kita dengan pasangan kita itu terganggu ya. Karena setiap hari yang kita rasakan kan sensasi yang muncul, pikiran kita itu nggak kemana-mana. Jadi serasa tidak ada keinginan ya untuk kita berhubungan dengan pasangan kita. Kenapa bisa begitu? Saya juga nggak tahu ya. Tapi sedikit demi sedikit ketika nanti prosesnya kita jalani ya, dalam proses penyembuhan kita sudah mulai membaik, nanti juga akan timbul sendiri, jadi nggak usah takut. Ya memang berpengaruh ya, karena kita itu kan terlalu banyak beban pikiran, memikirkan sensasi-sensasi yang muncul ya teman-teman ya. Jadi kita itu semakin cemas. Kalau cemas itu ya kita hanya fokusnya itu kepada sensasi terhadap penyakit ini, terhadap gangguan ini gitu. Jadi nggak bisa fokus ke yang lain gitu. Jadi mulai sekarang ya mulai fokus ke penyembuhan ya. Kalau nanti masalah hubungan dengan suami istri itu ya teman-teman ya, itu nanti juga akan muncul sendiri kok. Jadi teman-teman tetap semangat, nanti bisa sembuh kok, bisa normal lagi kok ya. Semangat ya, 3P jalankan konsisten ya, itu sangat membantu sekali. Oke teman-teman ya. Lanjut lagi dari akunnya Robert Erwat ya. Kalau fisik sehat berarti gangguan fungsional bukan organik. Jangan sampai salah bahas. Oke, terima kasih sudah sudah menyampaikan pendapatnya ya. Jadi ya memang ya, karena balik lagi ya, saya bukan dokter, bukan ahli medis ya. Jadi mungkin ada beberapa pernyataan-pernyataan saya yang kurang tepat, ya mohon dimaklumi. Jadi mungkin kalau fisik kita itu sehat, terus kita masih mengalami banyak gangguan, ya itu bisa karena fungsional ya, dari pikiran kita ya, dari rasa cemas kita, itu bisa menyebabkan sensasi fisik yang muncul ya. Tapi ketika diperiksa oleh dokter, kita sudah di lab dan lain-lain, tidak ditemukan penyakit lain ya, itu memang bisa karena fungsional. Nah, di sini saya coba sedikit menjelaskan pengalaman saya. Jadi mungkin saja pertamanya karena fungsional ya teman-teman ya, akan tetapi karena tidak sembuh-sembuh, asam lambung banyak, produksi banyak, dan saat diperiksa itu ada peradangan lambung, artinya itu juga saya mengalami gangguan fisiknya juga ya teman-teman ya. Tapi ada juga beberapa orang yang mengalami gangguan ini fisiknya sehat-sehat saja, di ronsen, di USG, ya mungkin di endoskopi itu tidak ada masalah, tapi masih merasakan banyak sensasi. Nah ini bisa karena fungsional ya, anxiety psikosomatik, yang karena pikiran kita bisa menyebabkan sensasi fisik yang muncul ya teman-teman ya. Mungkin dari teman-teman ini juga bisa ya membedakan sebenarnya saya terkena gangguan organik atau fungsional ya, dispepsia organik atau fungsional ya. Kalau teman-teman bisa konsultasi ke dokter, mungkin nanti teman-teman akan bisa mendapatkan jawabannya setelah teman-teman itu diperiksa oleh dokter ya. Jadi semangat buat teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya siapa ini? Ahmad Muhrodin. Bener banget, keliengan memang awet. Sama sih, setiap pagi keliengan sama perut nggak nyaman, kembung, padahal sudah menerapkan 3P.
Ya memang seperti itu, seperti yang sudah saya pernah sampaikan berkali-kali, ketika kita di fase penyembuhan ya, di fase pemulihan itu sensasi masih muncul ya, teman-teman masih mengikuti, cuma intensitasnya itu sudah mulai berkurang ya. Kalau kita mengalami hal yang seperti ini ya, kita sudah bisa aktivitas, sensasi sudah berkurang, tapi sensasi itu masih muncul, itu nggak apa-apa, nggak usah ditakutkan. Nanti sedikit demi sedikit juga sensasi-sensasi seperti itu juga akan hilang ya teman-teman. Jadi jangan terlalu difokuskan, kenapa saya masih muncul sensasi, kenapa saya masih muncul sensasi gitu. Sensasi yang muncul ya, yang sebelumnya setiap hari, setiap saat muncul, teman-teman juga sudah berpikiran yang macam-macam, tapi nyatanya tidak apa-apa kan, yang teman-teman takutkan tidak terjadi kan. Jadi mulai sekarang jangan takut. Kalau sensasi muncul itu wajar, karena kita masih mengalami gangguan ini. Di proses pemulihan, di proses penyembuhan pun itu masih, ya teman-teman ya. Nanti seiring berjalannya waktu, kita sudah latih terus, aktivitas terus ya, kita latih bekerja, kita latih bersosialisasi, nanti sedikit demi sedikit sensasi-sensasi itu akan berkurang dengan sendirinya ya teman-teman ya. Jadi mulai sekarang nggak usah takut teman-teman ya, yakin saja teman-teman itu akan sembuh. Kenapa? Karena saya yakin teman-teman pasti akan sembuh. Jadi semangat, 3P jalankan konsisten ya. Semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat buat teman-teman, bisa memotivasi teman-teman untuk tetap semangat dalam menghadapi gangguan ini. Sekian dulu, insya Allah nanti dibahas lagi untuk tema-tema yang lain. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.